Perkenalkan, nama saya Maria Lastri Rengku. Saya mahasiswa semester 3 dari Stipa Santo Sirilus Ruteng. Saya di sini diutus untuk membawakan tema katekese dengan tema KBG yang peduli di tengah masyarakat. Diangkatnya katekese ini pada hari ini pertama-tama tujuannya adalah untuk membangun sikap peduli dalam KBG di tengah masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati dengan mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita kepada Tuhan dalam katekese dengan menyanyikan lagu ini. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang tunggal. Engkau Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus Allah dosa manusia. Bunda Maria kawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Hari ini kami ingin belajar lebih dalam tentang keluarga besar gereja yang menjadi tanda kasih dan kehadiranmu di tengah masyarakat. Bukalah mata hati kami agar mampu melihat dan bersedia untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Berikan kami kekuatan untuk menjadi saksi kasih-Mu yang nyata dalam tindakan dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama kasih lawan Tuhan, untuk mendalami situasi konkret kita pada hari ini, sesuai dengan tema katekesi kita pada hari ini, KBG yang peduli di tengah masyarakat. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah dalam cerita berikut ini. Judulnya yaitu Kehidupan Anak-anak Jalanan di sekitar Paroki Santa Perawan Maria. Paroki Santa Perawan Maria di kota metropolitan Jakarta Selatan menghadapi realita pahit. Bayangkan gedung puncak langit menjulang tinggi, kontras dengan kehidupan anak-anak jalanan yang berjuang bertahan hidup di baliknya. Di sekitar gereja yang megah, puluhan anak-anak sebagian besar berusia antara 8 hingga 15 tahun hidup di jalanan. Mereka mencari nafkah dengan mengemis, memulung, atau bahkan terjerat dalam kegiatan ilegal. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menyayat hati, namun juga menimbulkan dilema bagi keluarga. Awalnya rasa iba bercampur dengan kekhawatiran. Beberapa anggota KBG, terutama mereka yang lebih senior, ragu untuk terlibat secara langsung. Kata Ibu Ani, seorang
kegiatan sosial gereja, kehidupan anak-anak jalanan di sekitar Paroki Santa Perawan Maria. Paroki Santa Perawan Maria di Kota Metropolitan Jakarta Selatan menghadapi realita pahit. Bayangkan gedung yang puncak langit menjulang tinggi kontras dengan kehidupan anak-anak jalanan yang berjuang bertahan hidup di baliknya. Di sekitar gereja yang megah, puluhan anak-anak sebagian besar berusia antara 8 hingga 15 tahun hidup di jalanan. Mereka mencari nafkah dengan mengemis, memulung, atau bahkan terjerat dalam kegiatan ilegal. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menyayat hati, namun juga menimbulkan dilema bagi keluarga besar gereja Santa Perawan Maria. Romo Yohanes, seorang iman muda yang baru ditugaskan di paroki tersebut, melihat hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia baru saja menyelesaikan studi teologi sosial dan memiliki pengalaman bekerja dengan komunitas marginal di daerah konflik. Ia memahami bahwa sekedar memberikan bantuan materi tidak cukup. Anak-anak jalanan membutuhkan lebih dari itu. Mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Setelah membangun kepercayaan, Romo Yohanes mengajak KBG untuk terlibat. Ia tidak memaksa, melainkan mengajak mereka untuk berdiskusi dan berbagi pikiran. Ia menjelaskan bahwa pelayanan kepada anak-anak jalanan bukan hanya tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab bersama seluruh KBG. Ia menyajikan data dan fakta tentang kondisi anak-anak jalanan di Jakarta, menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan mental spiritual. Program yang mereka jalankan tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga pada pembinaan mental dan spiritual. Mereka mengadakan kegiatan keagamaan sederhana, seperti doa bersama dan renungan, untuk memberikan rasa aman dan harapan bagi anak-anak. Mereka juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang ingin belajar. Setelah setahun berlalu, perubahan mulai terlihat. Beberapa anak telah kembali ke sekolah, beberapa lainnya telah mendapatkan pekerjaan yang layak, dan sebagian lagi telah direhabilitasi memberikan bantuan. Dari hal ini mereka telah membuktikan bahwa kasih dan kepedulian yang tulus dapat menembus dinding-dinding kesegaran dan memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Oke, baik saudara-saudari, setelah kita mendengarkan cerita tadi, mari kita mendalami situasi konkret. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, setelah kita mendengarkan kisah dalam cerita tersebut, apa saja hambatan yang dihadapi KBG Santa Perawan Maria dalam membantu anak jalanan? Baik, hambatannya ketakutan akan bahaya, kurangnya waktu yang terdapat dalam strategi bantuan, kurangnya sumber daya serta adanya keraguan akan efektivitas bantuan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dharma yang telah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang kehidupan anak-anak jalanan di sekitar Paroki Santa Perawan Maria? Baik, yang menjadi latar belakang anak-anak jalanan di Paroki Santa Perawan Maria dalam hidup kondisi yang sangat sulit mencari nafkah dengan mengemis, memulung, dan terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah kesibukan dan kemewahan gedung pencakar langit di Jakarta Selatan. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Evis. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah KBG Santa Perawan Maria dan upaya mereka dalam membantu anak-anak jalanan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pesan moral dan kisah ini adalah bahwa kasih sayang dan kepedulian yang tulus dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Keterlibatan aktif dan kolaborasi dalam komunitas dapat menciptakan harapan dan kesempatan baru bagi mereka yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Ani. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cerita tentang KBG Santa Perawan Maria menunjukkan bahwa kepedulian dan tindakan nyata dapat membawa perubahan signifikan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan seperti anak-anak jalanan. Melalui pendekatan yang penuh kasih dan empati, dari kisah ini juga kita belajar bahwa keberhasilan dalam membantu sesama bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. KBG sebagai komunitas memiliki kekuatan untuk bersatu dan berkolaborasi dalam pelayanan dan dengan membangun hubungan yang tulus dan mendengar. Menghadapi ketakutan dan keraguan merupakan bagian dari perjalanan pelayanan. Dengan pengetahuan, persiapan, dan dukungan dari komunitas, kita dapat mengatasi hambatan dan berkontribusi secara positif. Melalui cerita ini, kita juga diingatkan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan dalam membantu sesama dapat membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi KBG yang peduli di tengah masyarakat, berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih. Saudari-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kini marilah kita menimba inspirasi dari ayat kitab suci Lukas bab 10 ayat 25 sampai. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau bacakan di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah setengah mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih pada saudari Idris yang telah membacakan ayat kitab suci Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Setelah kita mendengarkan isi bacaan tadi, marilah kita menimba inspirasi dari ayat kitab suci tadi dengan beberapa pertanyaan. Apakah ada ayat-ayat yang menarik atau menyentuh hati Bapak Ibu? Kan secara bersama sabda Tuhan tadi, apakah ada ayat-ayat yang menarik atau menyentuh hati saudari-saudari dan berikan alasan mengapa memilih ayat tersebut? Baik, kalau dari saya, ayat yang menarik dari bacaan pada hari ini yaitu
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa saya mengatakan bahwa ayat ini sangat menarik? Karena dalam ayat ini menekankan bagaimana kita hidup dalam suatu komunitas itu harus mengutamakan kasih. Jadi kita tidak bisa egois, atau kita tidak boleh egois. Yang pertama dan utama dalam hidup bersama itu adalah kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dharma. Mungkin ada lagi? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa pesan dari teks kitab suci Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tersebut? Pada Saudara Dharma. Baik, terima kasih. Tadi bacaan dari Injil Lukas, mungkin pesan yang bisa kita petik dari bacaan pada hari ini bahwa bagaimana kita itu selalu murah hati kepada sesama. Dari tema katekesi kita pada hari ini yaitu bagaimana KBG dalam KBG yang peduli. Bagaimana KBG peduli Yang dengan peduli di tengah masyarakat. yang peduli di tengah masyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam suatu komunitas, kita harus mengutamakan kasih dan juga murah hati dalam kehidupan bersama. Jadi KBG dalam suatu komunitas ada KBG, dan KBG ini harus bisa menunjukkan teladan bagaimana dia mengedepankan kasih kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Pada Saudari Anissa. Baik, pesan yang mau disampaikan di sini sebagai kita hidup dalam berkomunitas itu harus saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dharma dan Saudari Ani yang telah menjawab pertanyaannya. Berikutnya, apakah ada pengalaman-pengalaman dari saudari-saudari yang terkait dengan tema katekesi kita pada hari ini? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwa di sini berkaitan dengan tema tadi bahwa komunitas yang peduli dengan masyarakat. Nah, di sini seperti ambil pengalaman bahwa saya kebetulan kami berada di suatu komunitas yang namanya Legio Maria. Di sini ada pun kegiatan yang kami lakukan dalam komunitas kami yaitu Legio Maria, yaitu mengunjungi setiap orang sakit. Di sini kami memberikan kepada setiap orang sakit yaitu bantuan seperti uang dan beras. Di sini setiap kali kami mengunjungi orang sakit wajib dari anggota keluarga kami wajib memberikan beras sekaligus dengan uang. Dan seperti tema tadi bahwa komunitas yang selalu peduli dengan masyarakat sepenuhnya, dan kami juga tuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Falsi yang sudah menceritakan pengalamannya. Dari pengalaman teman Falsi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kasih dan belas kasihan kepada sesama adalah prinsip dasar dalam kehidupan Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang rela membantu orang lain tanpa memandang latar belakang atau perbedaan. Dari ayat Lukas 10 bab 25 ayat 37 yang dikenal sebagai perumpamaan orang Samaria yang baik hati, menegaskan bahwa kasih dan belas kasihan kepada sesama adalah kewajiban utama bagi setiap orang yang tidak terlepas dari latar belakang atau perbedaan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa sesama bukanlah hanya orang yang memiliki kesamaan, tetapi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa cinta Tuhan dan ciptaannya atau sesama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Setelah kita mendengarkan cerita dalam kisah tadi atau ayat-ayat dalam bacaan tadi, apakah ada tawaran aksi konkret atau tindak lanjut yang mau ditawarkan? Dari saya, mungkin kita bisa membentuk kelompok kecil dari anggota KBG untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah lansia. Terima kasih kepada Saudari Evris yang telah menawarkan aksi konkret ini. Bagaimana dengan aksi konkret yang sudah ditawarkan? Apakah teman-teman setuju? Setuju. Kalau sudah tidak ada, marilah kita mengakhiri kegiatan katekese kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kegiatan katekese ini. Semoga apa yang telah kami pelajari tentang KBG yang peduli di tengah masyarakat dapat menggerakkan kami untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk meneladani kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melayani mereka yang membutuhkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Untuk kasih